Kiai Haji Abdul Karim lahir tahun 1856 di Desa Diangan, Kawedanan, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah, dari pasangan Kiai Abdur Rahim dan Nyai Salamah. Manap adalah nama kecil beliau dan merupakan putra ketiga dari 4 bersaudara. Saat usia 14 tahun, mulailah beliau melanglang buana dalam menimba ilmu agama dan saat itu beliau berangkat bersama sang kakak Kiai Aliman. Pesantren yang pertama beliau singgahi terletak di Desa Babadan, Gurah, Kediri. Kemudian beliau meneruskan pengembaraan ke daerah Cepoko, 20 km arah selatan Nganjuk, di sini kurang lebih selama 6 tahun. Setelah dirasa cukup beliau meneruskan ke pesantren Trayang, Bangsri, Kertosono, Nganjuk Jatim, disinilah beliau memperdalam pengkajian ilmu Al-Quran. Lalu beliau melanjutkan pengembaraan ke pesantren Sono, sebelah timur Sidoarjo, sebuah pesantren yang terkenal dengan ilmu sorofnya. 7 tahun lamanya beliau menuntut ilmu di pesantren ini. Selanjutnya beliau nyantri di Pondok Pesantren Kedungdoro, Sepanjang, Surabaya. Hingga akhirnya, beliau kemudian meneruskan pengembaraan ilmu di salah satu pesantren besar di Pulau Madura, asuhan ulama harismatik, Syekhona Kholil Bangkalan. Cukup lama beliau menuntut ilmu di Madura, sekitar 23 tahun. Pada usia 40 tahun, Kiai Haji Abdul Karim meneruskan pencarian ilmu di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jatim, yang diasuh oleh sahabat karibnya semasa di Bangkalan Madura, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Hingga pada akhirnya Kiai Haji Hashim Asy'ari menjodohkan Kiai Haji Abdul Karim dengan putri Kiai Soleh dari Banjar Melati Kediri, pada tahun 1328 H. 1908 M. Kiai Haji Abdul Karim menikah dengan Siti Khadijah binti Kiai Haji Soleh, yang kemudian dikenal dengan nama Nyai Delomroh. 2 tahun kemudian Kiai Haji Abdul Karim bersama istri tercinta hijrah ke tempat baru, di sebuah desa yang bernama Lirboyo, tahun 1910 M. Disinilah titik awal tumbuhnya pondok pesantren Lirboyo. Kemudian pada tahun 1913 M. Kiai Haji Abdul Karim mendirikan sebuah masjid di tengah-tengah komplek pondok, sebagai sarana ibadah dan sarana taklim wa ta'alum bagi santri. Secara garis besar Kiai Haji Abdul Karim adalah sosok yang sederhana dan bersahaja. Beliau gemar melakukan riyadlah, mengolah jiwa atau tirakat, sehingga seakan hari-hari beliau hanya berisi pengajian dan tirakat. Pada tahun 1950-an, tatkala Kiai Haji Abdul Karim menunaikan ibadah haji yang kedua kalinya. Sebelumnya beliau melaksanakan ibadah haji pada tahun 1920-an. Kondisi kesehatan beliau sudah tidak memungkinkan, namun karena keteguhan hati akhirnya keluarga mengikhlaskan kepergiannya untuk menunaikan ibadah haji, dengan ditemani sahabat akrabnya Kiai Haji Hashim Asy'ari dan seorang dermawan asal Madiun H. Khozin. Sosok Kiai Haji Abdul Karim adalah sosok yang sangat istiqomah dan berdisiplin dalam beribadah, bahkan dalam segala kondisi apapun dan keadaan bagaimanapun. Hal ini terbukti tatkala beliau menderita sakit, beliau masih saja istiqomah untuk memberikan pengajian dan memimpin sholat berjamaah, meski harus dipapa oleh para santri. Akhirnya, pada tahun 1954, tepatnya hari Senin tanggal 21 Ramadan 1374 H. Kiai Haji Abdul Karim berpulang ke rahmatullah, beliau dimakamkan di belakang Masjid Lirboyo.